Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Ainur Rahmah Hairunisa dalam acara podcast Oke Pagalas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Dwi Ratna sebagai Kepala SMP Negeri 13 Jember. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kali ini Ibu datang bersama siapa saja? Mohon diperkenalkan. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu guru yang dimana di SMPN 13 Jember ini bertugas sebagai wakil kepala sekolah, di sini Bu Citra, kemudian Pak Winarto sebagai urusan humas, kemudian Bu Wilda sebagai urusan kurikulum, dan Bu Nafis sebagai urusan kesiswaan. Oke, baik Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira motivasi apa atau Ibu mungkin punya alasan untuk bisa mewujudkan impian membentuk podcast Pagalas yang keren ini? Kira-kira apa Ibu motivasi yang Ibu pikirkan sebelum membuat podcast ini? Ya, terima kasih Bu Ainur. Ini Bu Ainur sebagai guru bahasa Indonesia nih, sebagai host kami nih. Alhamdulillah. Untuk awal mula, kenapa kok saya kepingin ada podcast di SMPN 13 Jember ini? Karena perkembangan teknologi yang semakin cepat ini dibandingkan dengan bagaimana informasi itu tersalurkan kepada masyarakat dan orang tua siswa, itu nampaknya belum maksimal. Kemudian ada juga beberapa contoh dari sekolah-sekolah dan juga podcast-podcast yang sudah ada yang beredar di YouTube dan TikTok dan lain-lain. Nah, di sana nampaknya informasi itu sangat efektif jika menggunakan media sosial, sehingga saya terinspirasi ingin mengikuti hal tersebut. Saya pikir ini adalah hal yang positif karena harapan saya di sana nanti sekolah kita juga memiliki media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, diakses oleh orang tua, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua itu lebih tersalurkan, lebih bisa diterima dan lebih efisien. Jadi mungkin lebih efektif komunikasi itu untuk zaman sekarang dilakukan melalui media sosial ya Ibu? Iya, benar sekali. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru yang bisa nambahi terkait dengan bagaimana ini, mungkin monggo, karena saya kemarin juga berdiskusinya dengan Bapak Ibu guru ini pasti. Jadi yang punya ide-ide urusan ini. Ya, betul, kita diskusikan bersama. Monggo, silakan. Ini dari wakil dulu dah, Bu Citra. Gimana Bu Citra? Dipersilakan. Jadi menurut saya terbentuknya podcast ini awalnya untuk media kreativitas bagi siswa. Jadi di siswa kita ini banyak yang memiliki keunggulan-keunggulan, artinya memiliki ide-ide yang kreatif, Bu Ainur. Nah, untuk itu karena kita kan sudah melihat dengan jumlah siswa kelas 7, 8, 9, mereka kebanyakan berlatar belakang itu banyak yang ingin berkreativitas. Jadi pada dasar itu maka kami setelah berdiskusi dengan para guru ingin membentuk sebuah podcast untuk menyalurkan kreativitas dan bagaimana mereka berekspresi di dalam sebuah podcast ini. Jadi untuk mewadahi kreativitas siswa itu menurut saya. Jadi mungkin ada dari Pak Win. Pak Win juga menyumbangkan ide loh kemarin itu. Idenya apa? Ya, Pak Win? Ini ide yang brilian ini Pak Win ini kemarin. Monggo dipersilakan Pak Win. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna sama Bu Citra. Jadi salah satu tujuannya yaitu untuk branding sekolah dan dokumentasi.
karena memang sekarang eranya digital, tidak bisa dipungkiri. Jadi mungkin para alumni yang sudah lulus dari sini suatu saat kepingin mungkin kangen, pengen tahu bagaimana perjalanan sampai 13 dulu sampai sekarang. Nah, cukup membuka YouTube ini atau link ini, bagaimana perkembangan SMP 13. Terus branding. Nah, nanti juga masyarakat bisa memantau, melihat bagaimana SMP 13 itu sekarang. Dan sekarang masyarakat ada pergeseran ya. Kalau dulu kita lihat media itu lihat televisi, sekarang kayaknya orang sudah mulai jarang, berkurang tidak lihat TV. Mereka sudah lebih senang lihat YouTube. Makanya itu salah satu alasan kita membuat podcast ini. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Ya, monggo. Dari Bu kurikulum. Monggo Bu Wilda. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya menambahkan selaku kurikulum motivasi kami SMP Negeri 13 ini untuk membuat podcast bagi siswa, yaitu sebagai wadah edukasi yang menarik gitu. Kan gini, kebanyakan siswa kita itu kan kayak malas ya membaca ya, kayak buku IPS setebal itu terus isinya bacaan aja gitu kan. Nah, bagaimana pelajaran IPS ini, bahasa Indonesia atau materi pelajaran yang lain itu bisa dikemas lewat obrolan santai gitu. Nah, itu kan biasanya kan storytelling itu kan lebih diingat sama siswa gitu daripada terutama sejarah gitu kan. Itu biasanya itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca gitu kok, itu pun kalau masuk gitu kan. Kalau pakai podcast gini kan dengan storytelling begini kan lebih teringat, lebih mengingat. Nah, terus lagi di podcast ini juga bisa menjadi media edukasi yang menarik itu melatih kemampuan siswa dalam public speaking gitu. Jadi siswa yang menjadi host, siswa yang menjadi scriptwriter, jadi narasumber itu mereka pasti akan belajar bagaimana cara menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan seperti itu. Jadi mau nggak mau kan pasti akan belajar nih gitu. Jadi mereka akan memiliki kemampuan dalam public speaking, komunikasinya juga akan terasah nantinya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan lagi kepada dari kesiswaan mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas tadi saran dan ide-idenya. Kemudian saya ingin tahu dari urusan kesiswaan mungkin bisa menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya congratulations atas launchingnya podcast Oke Galasia. Diucapkan terima kasih atas waktunya ya. Jadi menurut saya untuk podcast ini, selain kita bisa berbagi informasi, kita juga berbagi edukasi dan kreativitas jadi menyatu. Lagian, seandainya terkadang upacara kita sampaikan melalui pidato-pidato di saat upacara saja itu tidak efektif. Kenapa? Karena entah itu anak-anak sudah kelelahan karena terik matahari, atau mereka kadang tegang kan seperti itu. Jadi akhirnya membuat konsentrasi mereka buyar. Dan dengan adanya podcast ini, insya Allah semoga membantu. Benar yang seperti disampaikan Pak Win tadi, mungkin ini bisa lebih banyak kita menyampaikan, menyentuh masyarakat secara luas, karena mereka bisa mengakses dari manapun dan saat apapun yang mereka sukai, misal sambil makan, sambil tidur, dan ini benar-benar bisa melewati ruang dan waktu. Seperti itu mungkin ya Bu Ica ya. Dan ini juga menandakan bahwa kita meskipun sekolah SMP Negeri 13 ini termasuk wilayah tengah, tapi cukup berada di pinggir kalau di bagian kota, tapi kita berusaha untuk menjelaskan, mengeksplor bahwa kita ini meskipun ada di pinggiran, tetapi kita bisa update, termasuk update teknologi, mungkin seperti itu saja. Mungkin insya Allah mampu kita mengikuti zaman. Apalagi seperti Pak Win tadi bilang, banyak alumni kita yang mungkin kangen kepada Bapak Ibu guru, bisa mereka menjumpai, ini ternyata
Bapak dan Ibu guruku masih muda-muda, sama seperti dulu gitu ya. Salah satu murid saya itu sekarang ada di Mesir dan dia lagi kuliah. Saya masih ingat sekali, dia selalu DM saya, "Ibu doakan." Dia masih ingat bagaimana sisi-sisi di SMPN 13 ini. Semoga ini bisa menjadi pengobat rindu bagi kita semuanya, para audien dari podcast Oke Spagalas. Semoga kita bisa memberikan manfaat yang lebih untuk semua orang. Terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Ya, saya Wah, tambahkan- luar biasa sekali Ibu jawaban dari para Iya, ustaz alhamdulillah ini. Ya, itulah aspirasi kami sehingga bisa terbentuknya Oke Spagalas ini ya. Satu hal nanti yang menjadi harapan saya untuk selanjutnya, mungkin hostnya nanti jangan dari ibu guru saja, bapak ibu guru saja. Ya, Nanti betul. anak-anak siswa juga harus dilatih untuk bisa menjadi host, untuk bisa menjadi narasumber. Kita jadikan mereka siswa yang terampil, yang bisa menciptakan suatu saat nanti bisa saja mereka memiliki podcast sendiri atau menciptakan hal-hal baru, inovasi baru terkait dengan teknologi yang semakin berkembang ini. Ya, demikian. Iya. Ada lagi tambahan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo. Pokoknya harapannya ya tadi sudah disampaikan oleh urusan-urusan awal mula kenapa podcast ini terbentuk. Jadi memang intinya itu sebenarnya mengarah juga pada visi dan misi dari SMP Negeri 13 Jember. Karena kan kita ingin menjadikan siswa kita yang kreatif, inovatif dan melek dengan teknologi. Nah, itu intinya dari kita semua. Alvin mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Iya, sambung. Tambahannya mungkin podcast ini nanti juga bisa jadi ruang ngobrol yang aman bagi siswa. Kadang siswa ingin menyampaikan langsung itu tidak bisa karena malu atau takut, tapi dengan podcast ini bisa menyampaikan apa yang menjadi inspirasinya seperti Betul. itu. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Sudah itu aja. Harapan kami semoga podcast ini bisa menjadi wadah untuk memberikan kesempatan bagi siswa kita untuk menggali potensinya supaya lebih kreatif dan inovasi dan tentunya berguna untuk Bapak Ibu guru juga untuk kalangan siswa sendiri. Baik Ibu, saya ingin bertanya lagi, boleh? Iya, monggo. Ini berkenaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kita ketahui untuk menghargai atau menghormati kelahiran Ki Hajar Dewantoro yang disebut dengan Bapak Pendidikan. Kemudian tujuan dari pendidikan yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu supaya kita berkesadaran pentingnya pendidikan di Indonesia. Harapan Ibu sebagai kepala sekolah untuk sekolah kita SMP Negeri 13 itu bagaimana untuk kedepannya? Dengan adanya Hardiknas ini tentunya untuk guru dan tenaga pendidik ini merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya dari negara kita, Indonesia ini tercinta. Nah, harapannya kepada guru-guru tentunya momen ini, gunakanlah ini untuk terus menggali inovasi diri, inovasi sekolah, dan menjadi teladan bagi sesama rekan-rekan guru dan juga kepada anak-anak. Sedangkan untuk siswa, semoga untuk Hardiknas ini bisa menjadi penyemangat, inspirasi untuk lebih disiplin. Jadi momentum Hardiknas ini bukan cuma sekedar bagaimana kita belajar di sekolah, tetapi bukan cuma sekedar bagaimana nilai rapor saya bagus, tetapi bagaimana Hardiknas ini menjadikan kita itu lebih mengingat untuk lebih jujur, disiplin, kritis, dan peduli kepada sesama. Ya, mungkin ada yang lainnya yang mau disampaikan dari Bapak Ibu Guru? Mungkin harapan Bagaimana? dari Bapak Ibu Ya. guru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Hardiknas kali ini yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu, nggih, kita sesuai dengan edaran yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi
kita semua peserta upacara menggunakan pakaian adat, dan saya kira kita sudah prepare semuanya nggih untuk hari Sabtu itu. Jadi memang semangat Ki Hajar Dewantara itu memang harus kita tumbuhkan kembali, karena memang kita harus sangat harus kita berantas kebodohan seperti itu. Karena dengan kebodohan itu akan membuat masa depan kita sangat suram. Jadi kita harus benar-benar fokus bagaimana agar terutama murid-murid kita itu menjadi anak yang benar-benar mereka belajar. Di SMP 13 ini mereka benar-benar berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi kita upayakan seperti itu. Dan penekanannya itu tidak hanya dengan teori seperti itu. Tentunya kita juga banyak praktek di mana-mana. Terima kasih. Oh ya, pada hari Sabtu besok itu kan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Humas untuk mendukung kegiatan yang berhubungan pada hari Sabtu besok. Bisa diceritakan, Pak Win? Ya, terima kasih Bu Ainur. Ya, Humas karena hubungannya pada masyarakat, terutama wali siswa, supaya gimana informasi yang dari sekolah itu bisa nyampe ke wali siswa. Jadi kami memberitahukan lewat grup WA supaya besok hari Sabtu itu anak-anak untuk memakai pakaian adat sederhana. Maksudnya gimana? Yaitu pakaian adat yang tidak memberatkan wali siswa, karena kita sadar orang tua di sekitar sekolah kita itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Mungkin bagi bagian orang menyewa pakaian adat itu ringan atau biasa, tapi bagi murid kita bagian itu hal yang luar biasa. Jadi kita ya memanfaatkan apa yang punya di rumah. Kalau tidak ada ya nyewa saudaranya. Jadi tidak harus menyewa dengan yang berbayar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada grup WA. Itu kan diumumkan di grup paguyuban, bukan grup kelas nih. Kira-kira ada kendala tidak Pak Win ketika sebagai Humas Pak Win menyampaikan informasi tentang kegiatan sekolah? Mungkin tidak ada atau lancar saja? Pasti ada lah sedikit miskomunikasi, karena bahasa WA dengan bahasa komunikasi tatap langsung tuh tidak sama. Kadang-kadang mereka juga mengartikan beda dengan apa yang kita maksud. Jadi yaitu kita menggunakan bahasa seringan mungkin yang kiranya bisa dipahami. Nah, kendalanya kadang-kadang wali siswa ya karena sibuk bekerja. Nah, mereka terlambat membuka informasi itu, akhirnya tahu-tahu buka malam, jadi bingung, Pak malam-malam nyewa kemana kalau jam gini, akhirnya kesulitan. Nah itu mungkin salah satu kendala yang kami hadapi. Iya, tapi kan bisa terselesaikan gitu Pak Win selama ini gitu. Insya Allah bisa, yaitu dengan cara kita menjelaskan, terus nanti kita memberikan solusi, kita memberikan alternatif. Jadi tidak harus nyewa, nanti apa kadang-kadang bayangan mereka itu namanya pakai pakaian adat itu harus nyewa, enggak harus. Jadi kita ya umpama pakai pakaian adat Betawi itu kan ringan, pakai celana panjang, pakai baju koko, cukup sarungnya dikalungkan di leher, itu juga termasuk pakaian adat. Ya, jadi intinya sekolah selalu memberikan kemudahan dan solusi untuk kesulitan yang dialami oleh wali murid. Kita memberikan solusi kesulitan mereka, mungkin mereka bingung harus ngapain. Nah, kita memberikan alternatif atau solusi supaya mereka bisa tetap berperan aktif dalam kegiatan ini. Oke Pak Win, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Sebelum kita tutup acara podcast kali ini, kita ingin mendengar kata-kata yang spektakuler dari Humas ini. Monggo dipersilahkan. Sedikit aja ya Bu. Banyak dong. Jangan. 4 bait. Bisa? 2 aja. Oh 2. Jalan-jalan ke Papuma.
Cakep. Sampai di sana membeli aren. Cakep. Sharing-sharing di podcast kita. Cakep. Oke, Spagalas memang keren. Yeay. Podcast. Oke, Spagalas. Sampai jumpa. Pendidikan bukanlah hanya sekedar ruang kelas, pembelajaran, atau nilai di atas kertas, tetapi bagaimana tentang kita membangun akal budi dan menyiapkan diri untuk generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pemikiran. Terima kasih juga untuk para pendengar setia yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Mari kita belajar, berkarya, dan berprestasi demi kemajuan dunia pendidikan. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.